Oke, Pak Ilham, jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa diskusikan? Oh, oke. Sebelumnya terima kasih Pak ya atas kesempatan yang sudah Bapak berikan pada saya. Mantap. Eh, Kalau langsung terkait dengan CV, saya ini Pak masih bingung di apakah di CV itu harus ada tentang saya atau gimana ya, about me-nya gitu. Oke, di CV bagusnya ada about me-nya. Oke, about me itu menggambarkan, ya, CV itu isinya info penting semua. About me, silahkan di antara semua info yang penting, yang unggulan yang mana, gitu. Oke, about me itu harus ada. Isinya about me itu apa? About me harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Anda itu siapa? Kamu itu siapa? Nomor 2, kamu punya pengalaman apa? Yang ketiga, kamu sekarang bisa apa? Kamu itu siapa? Sorry, aku nanya. Mas Ilham fresh graduate bukan? Ya, fresh graduate dari Oke. baru aja di tanggal 3 November kemarin. Oh, selamat ya. Masih belum, ini masih November juga gitu. Oke, Iya, oke. iya. Mas sekarang ada di kota mana, Mas? Di Kota Melabuh, Aceh Barat, Wis, Provinsi Aceh. luar biasa loh sampai ujung gitu ya. Oke, aku jelasin, Mas. Iya. Tadi pertanyaan nomor 1 itu Ah, kan aku bilang bahwa CV harus summary bisa bilang Anda itu siapa. Sekarang saya kasih contoh iya. kalau fresh graduate. Anda itu siapa? Mungkin jawabnya bisa gini. Saya adalah lulusan jurusan ini dengan IPK sekian dari universitas ini gitu. Itu bisa nulis kayak gitu. Nanti kalau misalkan Mas udah punya pengalaman kerja, about me bagian Anda itu siapa? Anda bisa jawab lulusan jurusan ini dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun di bidang ini. Gitu boleh? Gitu. Summary CV itu harus bisa menjawab pertanyaan Anda itu siapa. Nomor 2, Anda punya pengalaman apa? Anda punya pengalaman apa ini bisa disampaikan pernah di mana sebagai apa gitu boleh, sama prestasinya kalau ada. Saya pernah menjadi ini atau saya pernah bekerja di beberapa perusahaan ini. Saya pernah menjadi ini di sini, di sini. Saya pernah memenangkan perlombaan ini itu. Mungkin kalau mahasiswa saya pernah magang di sini sebagai ini dengan tanggung jawab ini. Saya saya pernah meraih beasiswa dari sini. Kategori mahasiswa berprestasi ini tahun ini. Saya juga pernah mengikuti ini. Saya saya sudah menghasilkan sekian karya ilmiah yang lolos di PIM misalkan gitu. Gitu. Yang jadi juara PIM tahun sekian misalkan gitu. Boleh sampaikan itu. Tadi ya harus bisa menjawab pertanyaan Anda itu siapa, Anda sudah melalui apa, dan yang ketiga, Anda bisa apa? Anda bisa apa? Silahkan sampaikan skill. Skill silahkan diarahkan yang sifatnya teknis dulu. Technical skill itu apa sih? Bidang yang Anda kuasai. Hardware atau software yang bisa dioperasikan. Pakai software itu bikin apa? Kemampuan bahasa apa gitu. Jadi kalau secara umum summary CV mungkin boleh jadi summary CV itu boleh kalimat utuh. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPA sekian dari universitas ini. Atau cuma kayak kumpulan frasa penting. Lulusan S1 Komunikasi Universitas ini IPK sekian, titik. Berpengalaman atau memiliki pengalaman magang sebagai ini di sini, titik. Menguasai bidang komunikasi bisnis ini, titik. Mampu mengoperasikan software Adobe Premiere, Adobe Photoshop untuk foto editing, video editing, content creation, titik. Fasih berbahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris, titik. Gitu boleh. Atau mau ada kalimat utuhnya. Saya adalah bla bla bla, saya mampu. Nah, gitu-gitu. Minimal harus bisa jawab 3 pertanyaan ini dulu. Kebanyakan orang salah, ini belum kejawab, tapi isinya hal-hal yang general. Bahkan bukan general, tapi lebih ke soft skill. Saya adalah orang yang jujur, pemberani, gini. Ah, gitu-gitu. Mending langsung teknisnya aja. Oke? Gitu. Cukup jelas ya di sini ya? Ya, ya. Oke, Mas. Ada pertanyaan apa lagi nih? Semoga cukup jelas ya barusan ya, secara umum ya. Oke. Untuk secara umumnya atau secara luasnya udah ketangkep nih apa aja yang Bapak jelasin kan.
Mm-mm. sebenarnya tadi mau mau nanya pertanyaan Mm-mm. ini kedua. Tadi saya lupa untuk pertanyaan pertama. Apa Sebenarnya saya tuh? mau nanya paling atas gini Pak, apakah pas foto itu kita bukan pas foto, maksudnya foto di CV itu kita taruh atau enggak sih Pak sebenarnya lebih bagusnya? Oke, aku sampaikan dulu ya. Pada dasarnya, foto sampai detik ini masih ada pro dan kontranya. Kalau kita ngomong aturan globalnya gitu yang berlaku mayoritas di dunia gitu, ada yang memang foto itu bukan bagian yang wajib gitu. Tapi kita nanti lihat dulu. Masih ada, aku belum belum ada statement atau dasar yang kuat bahwa CV harus tanpa foto. CV harus dengan foto itu belum ada tuh yang kalimat statement yang secara validnya. Kenapa? Ada pihak yang bilang bahwa harus ada foto karena kita kan nanti kalau orang kita rekrut, orang ini akan tertempel citra kita gitu. Brand kita akan nempel di orang ini. Nah, gaya berpakaian dia atau gaya dia di foto itu sudah merepresentasikan perusahaan kita belum gitu. Gitu kan? Kan nanti kan akan memunculkan persepsi khusus gitu kan. Perusahaan kita akan kalau isinya orang-orang begini nanti persepsinya gini 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 gitu. Ada yang mikirnya gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan foto juga. Tapi ada juga yang bilang jangan kasih foto karena foto salah satu sumber diskriminasi. Yang dilihat cuma ganteng cantiknya. Emang kemampuan bisa dilihat dari ganteng cantiknya atau dilihat tua mudanya. Emang yang tua udah nggak bisa kerja gitu. Atau yang ada cacat di wajah nggak diterima gitu. Emang cacat di wajah mempengaruhi dalam tanda kutip cacat di otak atau cacat di kerja gitu-gitu. Nah, masih ada pro kontra. Tapi yang aku tahu tuh sampai sekarang ya di Indonesia kan belum ada aturan yang khusus gitu ya, gitu. Sehingga aku akan lebih menyarankan tetap dikasih foto, gitu. Kenapa ya tadi gitu? Untuk kebutuhan tadi, gitu. Karena bahkan di loker masih ada kadang loker berpenampilan menarik gitu. Loker luar negeri nggak ada Iya, kayak gitu, itu diskriminasi. iya, iya. Di CV juga aku sering nyaranin masukkan info pribadi berupa tanggal lahir. Di luar nggak ada, itu diskriminasi. Tapi di Ya. Indonesia di loker ada tulisan manajemen trainee maksimal S1 25 tahun, S2 28 tahun gitu. Lah itu di loker aja udah diskriminasi. CV saya kasih info diskriminasi untuk menjawab loker diskriminasi gitu. Seolah-olah mau bilang gitu. Jadi karena memang nggak ada aturannya, makanya kita harus lihat dulu CV kita mau buat apply di sini apa di sono gitu. Kalau CV kita mau dipakai secara global, ada info-info kayak gitu malah kelihatan aneh gitu. Wih, kenapa nih hal sensitif dibahas nih gitu. Dia nggak tahu apa kalau ini nggak sopan dan lain-lain gitu. Itu ya. Jadi saranku kasih foto aja. Oke, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya lebih ke ini Pak. Kan ada tuh kayak kita zaman-zaman apa dulu tuh saya SMA Pak gitu kan. Itu kayak apa dia bagusnya di kertas kosong terus tertata dari atas ke bawah atau yang model template-template gitu Pak? Gini, CV itu mau pakai tipe kreatif atau ATS friendly, saranku jangan dibikin dua kolom. Jangan gini. Karena mata akan cenderung screening dari kiri ke kanan, ke bawah, kanan gitu. Z terus gitu. Gitu. Jarang yang baca sini, terus sini atau sini, pindah sini gitu. Bikin capek nge-screeningnya. Jadi buat kalau memang buat dari nol, dari kertas kosong, aku akan menyarankan bikin tuh pojok sampai pojok dan full ke bawah. Dan CV boleh 1 sampai 3 halaman. Kalau pengalamanmu banyak, jangan memaksakan diri CV 1 halaman. Takutnya nanti ada info penting nggak ditulis, hanya karena halamannya udah nggak muat. Atau ada halaman ya kurang kayak gitu mengakibatkan info penting ditulis seadanya. Gitu. Jadi jangan sampai, oke? Oke, menarik ya. Apalagi nih yang bisa kita diskusikan? Menarik. Oke, kan itu kan tadi Bapak udah bilang dari atas apa dari kiri ke pojok itu full dari atas ke bawah kan. Nah, mau nanya
untuk urutan Pak gitu. Maksudnya lebih bagusnya gimana? Apa kayak di atasnya pertama itu harus ada tentang kita, terus keduanya apa pendidikan, pengalaman, pengalaman kerja, atau maksudnya dari atas ke bawahnya itu lebih bagusnya gimana Pak tahapannya gitu? Kalau penulisan CV pada lazimnya kan paling atas adalah informasi pribadi. Informasi pribadi itu isinya nama lengkap, foto, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, akun LinkedIn gitu. Gitu. Ini aku sengaja ngomongnya cepet, nanti aku record, nanti tinggal ditonton lagi gitu. Kan Mas lagi dalam pose nongkrong gitu. Santai Iya, aja iya, gitu. iya. Gitu. Nah, Jadi maka info maaf pribadi nih ya nggak sebelum. apa-apa. Sebelumnya ada yang lagi ronda malam tuh sambil ngopi sambil ngerokok Oh, juga iya. biasa aja gitu. Iya, Oke. makanya takut, Itu makanya dari tadi di silent silent takut keribut. oh nggak apa-apa santai. Jadi info pribadi taruh paling atas. Habis ada info pribadi, bawahnya itu adalah summary CV gitu. Bawahnya summary CV, silahkan nulis pendidikan boleh, pengalaman kerja boleh kalau punya pengalaman kerja. Kalau nggak ada pengalaman kerja, magang itu dianggap kerja ya, jangan salah gitu. Jadi nulis pengalaman pendidikan, baru pengalaman kerja boleh gitu. Terus bawahnya lagi tuh pengalaman training, sertifikasi gitu kalau punya gitu. Pendidikan boleh formal, boleh non formal. Pengalaman kerja ya nggak harus sebagai karyawan tetap, karyawan kontrak gitu. Daily worker, project base, pengganti cuti hamil gitu. Pengganti terus habis itu apa freelance part time, asisten dosen, internship itu pengalaman kerja. Ya, pendidikan juga boleh yang non formal, kursus tertentu, ikut bootcamp gitu, itu juga boleh. Terus bawahnya lagi kan tadi ada sertifikasi dan macam-macam kalau punya. Kalau nggak ada organisasi kepanitiaan. Terus bawahnya lagi nanti ada skill gitu. Bawahnya lagi ada achievement kalau mau gitu. Atau achievement mau ditaruh di bawahnya pengalaman kerja juga boleh gitu. Jadi habis pendidikan kerja achievement atau kerja achievement pendidikan gitu. Boleh gitu. Itu adalah info-info penting gitu. Nah, ada info-info lain yang sifatnya tambahan, misalkan kayak hobi, moto hidup, kontak referensi gitu-gitu. Itu hal-hal yang sifatnya nggak usah ada dulu juga nggak apa-apa gitu. Terus kalau di luar negeri ada travel, travel tuh kayak pernah mengunjungi negara apa aja gitu. Itu kadang kalau di luar masih ada gitu, CV-CV luar gitu. Boleh. Oke, oke, Pak. Oke nih, karena Bapak ada bahas kerja. Nih, dari pengalaman pribadi nih, Pak, apa? Apakah kayak kita kerjanya itu cuman beberapa bulan, itu bagusnya kita masukkan ke dalam CV atau enggak? Karena dia kan enggak sampai setahun malahan gitu. Jadi cuma beberapa bulan. Apakah bagusnya itu kita masukin atau enggak ke dalam CV? Satu, kita harus melihat dulu ya jumlah pengalaman kerja kita ada berapa. Kalau total pengalaman kerja kita ada 10, ya nggak harus 10-10-nya dimasukin gitu loh. Kita masukin itu yang unggulan. Unggulan itu yang mungkin jabatannya tinggi, yang update masih terkini, yang ada prestasinya, yang tanggung jawabnya besar ingin kita pamerin gitu. Pengalaman kerja yang nggak bisa ditulis, tulis aja di LinkedIn-mu gitu. Gitu. Kalau punya pengalaman kerja 10, 10-10-nya ada di LinkedIn nggak apa-apa, tapi yang di CV nggak harus 10-10-nya. Kita harus cek itu dulu. Itu namanya bikin prioritas pengalaman kerja gitu. Nggak harus semuanya dimasukkan. Yang selanjutnya adalah kalau pengalaman kerjanya itu cuma sedikit gitu, ya kan? Mau dimasukin boleh nggak? Ya boleh. Misalkan tadi apa? Ya tadi, memang kontrak kerjanya cuma dikit. Aku cewek, aku kerja jadi SPG. SPG event. Eventnya cuma 2 minggu. Ini boro-boro sebulan, cuma 2 minggu. Tapi itu kerjaanku satu-satunya gitu. Masa nggak boleh dimasukin ke CV? Aku kerja 2 minggu tuh bukan karena aku nggak disukai kantor, dipecat 2 minggu, enggak. Karena memang kontrak kerjanya begitu gitu loh. Aku kerja cuma 3 bulan. Kayaknya sebagai pengganti cuti orang-orang cuti hamil tadi gitu. Gitu. Ya udah, kenapa kok selesai? Ya karena saya sebagai pengganti cuti atau project base. Ada proyek apa ya misalkan ya. Proyek tahap pertama pembangunan apa gitu. Ya udah gitu. Tahap ke-1 selesai gitu. Udah kan? Proyeknya udah selesai. Nanti kalau ada tahap kedua lagi mungkin diundang, tapi kan belum mulai gitu. Nah, hal-hal semacam ini loh gitu. Tadi aku sebut daily worker gimana? Harian, kerja harian. Gitu. Makanya tadi dilihat-lihat dulu gitu. Nanti di sesi detail aku liatin dulu ya. Tapi kalau sebenarnya kerjanya ini kerja yang kontrak. Kontrak setahun, tapi selama
9 bulan, 8 bulan aku resign. Ya sudah, tulis aja nggak apa-apa gitu. Nanti di situ yang ditulis kita harus menonjolkan tidak hanya sekedar saya pernah di sana, tapi kita harus menonjolkan selama periode cuma 8 bulan aja saya udah ngapain aja. Tanggung jawab yang diberikan, kesuksesan atau achievement yang sudah diraih dalam periode beberapa bulan tadi. Dan pada saat itu menghadapi interview tinggal dijelaskan, kenapa Anda pengalaman kerjanya hanya sekian bulan gitu. Belum sampai 1 tahun. Sampaikan saja di sana dan dilatih gitu. Nanti belajar dari YouTubeku ya, buka playlist tes interview gitu. Biar familiar gitu. Tidak untuk dihafal, biar ada gambaran sebagai referensi jawaban bahwa jawaban yang benar tuh arahnya tuh ke arah sini. Gitu. Isi jawabannya apa ya disesuaikan dengan kondisi real masing-masing orang. Sama halnya interview dan CV. Mereka tuh harus jujur. Interview harus jujur. Isi CV juga harus jujur. Tapi jujur aja nggak cukup. Harus lengkap. CV juga harus lengkap, interview harus lengkap. Ada kalanya kamu harus menceritakan secara runtut detail. Gitu. Jujur dan lengkap juga nggak cukup. Dia harus menarik. Harus ditulis dengan menarik. Gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan dibandingkan dengan kandidat yang lain. Kalau kita nulis cuma nulis aja, apa menariknya kita gitu. Gitu. Nah, setelah kita udah jujur, nulisnya lengkap dan menarik, itu juga nggak cukup gitu. Kenapa? Karena ngelamar kerja tuh kita lagi jualan diri. Beda sama jualan handphone. Handphone ini kalau dijual, dia nggak bisa mengembangkan dirinya sendiri. Orang jualan diri dia, orang itu bisa menempa kemampuan diri dia. Sehingga produk ini kualitasnya bisa makin baik. Yang artinya selain CV itu harus jujur, lengkap, menarik, dia harus update. Begitu kita ada keterampilan baru, masukin ke CV. Begitu ada pengetahuan baru, masukin ke CV. Pendidikan baru, pengalaman kerja baru, masukin ke CV. Itu adalah CV yang menarik. Nah, jujur, lengkap, menarik, dan update, ini baru CV yang benar cara membuatnya. Oke? CV itu harus dua, benar cara membuatnya dan benar cara memakainya. Kalau kita sudah bikin CV secara bagus, kita merasa kok belum banyak panggilan yang benar, kok nggak sesuai harapan, barangkali bukan CV-nya yang salah dari sisi pembuatannya. Mungkin makainya aja yang salah. CV itu harus dipakai, ngirim lamaran harus setiap hari. Jangan cuma ngirim lewat email mulu. Portal A, B, C, D, E harus dipakai semua. Kirim dalam jumlah banyak gitu. Nggak cuma sekedar ngirim. Kalau ngirim lewat LinkedIn, LinkedIn-nya harus lengkap. Lengkap profilnya, lengkap aktivitasnya. Tiap hari connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, komen ke postingannya orang. Gitu. Ini adalah aktivitas lengkap. Banyak orang minta aku review CV-nya, setelah aku cek di sesi detail, nggak ada yang perlu diedit. Ngapain gitu. Berarti yang salah bukan cara bikinnya. Oh iya Kak, aku ngirim lamarannya nggak tiap hari. Nah, salah. Nanti kalau ada hari di mana kita nggak buka sama sekali, padahal ada loker yang sesuai dengan kita, gimana? Terlewat. Gitu. Ya kan? Hari ini ngirim banyak, besok ngirim dikit, besoknya enggak. Hari ini sibuk ngirim lamaran terus, lupa untuk pengembangan diri belajar. Besok ikut webinar bootcamp, lupa nggak apply gitu. Ya harusnya tuh tiap hari gitu. Sehari tuh ada porsi untuk, wah kamu tuh harus punya ya manajemen waktu yang teratur dan jelas gitu. Waktu kita 24 jam, dikurangi waktu tidur berapa, dikurangi waktu bantuin orang tua beres-beres rumah berapa. Kurangi waktu me time tuh, nongkrong, main, ini nobar Piala Dunia gitu. Kurangi waktu itu berapa jam. Nanti kita harus tahu sehari itu waktu yang bisa saya lakukan untuk hal produktif tuh berapa jam. Oh, ternyata sehari saya punya 5 jam. Nah, silahkan 5 jam ini dibagi jadi dua. Dua setengah boleh. 3 jam, 2 jam boleh gitu. Satu porsi untuk lamar kerja, satu porsi untuk pengembangan diri tadi dan branding gitu. Dengan melakukan itu semua, aku yakin gitu bahwa masing-masing orang akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya kalau perlu sampai tahap akhir gitu. Gitu secara umumnya, Mas. Masih di mute ya? Oke. 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 Karena tadi ada bahas LinkedIn, jadi saya cerita sedikit nih pengalaman saya, Pak kan.
saya termasuk aktif dalam melihat pekerjaan yang di LinkedIn. Bahkan jika memang cocok ataupun memang saya minat atau tertarik sama ini, saya selalu lamar gitu. Saya selalu lamar terus gitu kan. Tapi ya, Mm-mm. ya gitu, nggak 2 hari kemudian atau sehari kemudian kalau cepat ataupun berapa 3 hari, 4 hari gitu langsung kayak datang email kayak lamaran Anda dilihat gitu. Terus nggak lama kemudian udah dilihat dari itu 1 hari 2 hari, sayangnya lamaran kamu tidak kami teruskan. Nah gitu jadi kayak gimana ya Pak? Udah coba berapa kali tapi kayak sayangnya lamaran kamu atau apa tidak dilanjutkan gitu. Jadi kayak maksudnya yang dicari di LinkedIn tuh kayak mana Pak gitu. Maksudnya karena Bapak mungkin udah lebih paham ke LinkedIn Hmm. gitu Pak kan. Itu kayak mana tips dan triknya lah maksudnya kayak itu. Ya Gitu tadi Pak. ya Pak ya, sama seperti halnya CV. CV itu harus bener cara bikinnya, harus bener cara pakainya. LinkedIn juga sama, LinkedIn itu harus bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Cara bikinnya tuh gimana? Begitu kita punya akun LinkedIn, pastikan infonya lengkapin dulu semua. Dari banner paling Oke, atas sampai bagian interest paling bawah gitu. Setelah oke, maaf dilengkapi saya semua, potong nih Pak. Oke, ini maaf sebelum saya potong. Sama satu lagi ini Pak, apakah CV yang di LinkedIn tuh harus bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Itu aja Pak, sama penambahan itu satu lagi. oke, aku jawab singkat ya. CV yang ada di LinkedIn bahasa Inggris nggak apa-apa gitu. Oke. Karena ATS friendly itu akan cenderung membaca-baca yang bahasa Inggris gitu. Gitu. Kalau bisa milih ada bahasa Inggris ya gitu. Nah, aku jawab dulu untuk pertanyaan yang lebih panjang penjelasannya. Setelah dilengkapi profilnya gitu kan, kita harus aktif dalam kegiatannya. LinkedIn itu sosial media. Kegiatan sosial dan kegiatan media itu harus imbang, harus sama berisiknya. Media itu apa? Saya job seeker. Maka media LinkedIn sebagai media adalah untuk nyari info loker dan ngirim lamaran. Ini dari sisi media. Dari sisi sosial, ya tadi, connect ke orang baru, follow orang baru, kenalan, bikin postingan rutin. Kalau ada orang bikin postingan bagus, kamu komen, ngucapin yang selamat ultah, ngucapin selamat dapat kerjaan baru. Berinteraksi semacam ini yang akhirnya akan menarik gitu. Lah banyak orang bikin akun LinkedIn secukupnya, nggak ada postingan, langsung ngelamar ke sana sini. Bikin akun LinkedIn secukupnya, nyari kerjanya di LinkedIn, tiap hari sibuknya di TikTok, di Instagram, gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Cuman sama aja nanti kebalik. Kalau kamu nyari kerjanya di TikTok, akun TikToknya dibikin seadanya, malah sibuknya ke LinkedIn gitu. Sama aja. Nah, ini kita harus sadar dulu, kita nyari kerjanya di mana? Di LinkedIn ya sudah gitu. LinkedIn-nya dibagusin, aktiflah lebih banyak di LinkedIn. Biar kamu makin terlatih gitu komunikasi di LinkedIn. LinkedIn itu kayak sosial media sama job portal digabung gitu. Paling gampang. Jangankan cuma loker, HRD aja pada ngumpul di LinkedIn. User aja ngumpul di LinkedIn. Kok kita malah nongkrongin tempat lain gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah. Yang penting apa? Kita udah jelas porsinya. Nah, dengan adanya kegiatan yang bagus kayak tadi, kita bisa dapat kerjaan dari LinkedIn pakai dua cara. Pertama, gara-gara kita ngirim lamaran lewat LinkedIn, akhirnya kita dapat kerja. Atau gara-gara kita sibuk bersosialisasi dengan baik, akhirnya ada yang DM kita ditawari kerja. Banyak orang yang dapat kerjaan gara-gara ditawari. Banyak juga yang dapat kerjaan gara-gara melamar. Kedua hal ini seolah-olah berbeda. Melamar kerja tuh berarti aktif karena ngirimin, ya kan? Ditawari itu pasif karena aku diem didatengin. Padahal enggak. Melamar dan ditawari itu ada kesamaan, yaitu memberitahu perusahaan ada orang sehebat saya. Ada orang seperti saya loh gitu. Bedanya adalah caranya. Memberitahu ada orang sehebat saya lewat melamar berarti kan secara aktif nih. Ada di sini nih. Perusahaan nih loh ada orang sehebat saya Anda lagi butuhkan gitu. Tapi kok ada yang ditawari karena Anda branding, bersosialisasi, posting yang berhubungannya dengan bidang Anda, apa yang Anda bisa dan terbiasa diposting secara rutin di LinkedIn. Akhirnya ada orang yang lihat kayak oh orang ini kayaknya paham soal ini ya, tahu banget soal ini. Aku tawarin kerjaan ah gitu.
Nah, itu yang harus dilakukan. Itu juga sama, branding itu ya memberitahu perusahaan ada orang sehebat kita gitu. Nah, dua hal ini harus dilakukan secara beriringan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita akan dapat kerja pakai cara yang mana gitu. Jadi dua hal ini harus dilakukan gitu. Kita harus paham juga yang terakhir adalah preferensi pekerjaan kita. Kita itu kadang tuh punya keterbatasan. Nah, pada saat kita ngerasa membuat keterbatasan atau memiliki keterbatasan, maka kita harus membuat kelonggaran atau memiliki kelonggaran. Contoh, aku cuma mau nyari kerja di sekitar kotaku. Itu kan bikin syarat, bikin ketat gitu kan. Aku cuma nyari kerja di kotaku. Berarti kamu bikin satu ketat gitu, bikin kondisi ketat di situ, filter ketat di situ. Dengan adanya filter ketat kayak gitu, di sisi lain kamu juga harus ada kelonggaran. Ya tapi gajinya ya nggak harus segitu, gaji segini sampai segini ya nggak apa-apa lah gitu. Aku cuma mau kerja di daerah sini aja, di luar itu aku nggak mau. Ya kalau gitu kelonggarannya ya sesuai jurusan atau enggak ya nggak apa-apa lah gitu. Nggak bisa ibaratnya kita menciptakan apa syarat dan ketentuan yang sangat ketat di banyak hal. Aku cuma mau kerja di kotaku, tapi yang sesuai bidang, tapi yang gaji minimum sekian juta, tapi yang WFH, tapi yang gini-gini. Nah, bikin kerjaanmu sendiri gitu. Kalau semua harus ngikutin kamu ya nggak bisa. Namanya bekerja kan kita harus ngikutin orang. Makanya tadi kalau kita ketat gitu, kita buat syarat ketat di sisi lain harus ada kelonggaran. Kalau nggak nanti nggak ketemu-temu gitu. Gitu ya jawabannya ya. Cukup jelas? Apa sama ini Pak, satu lagi, apakah kayak kan kita sering lihat, saya sering tuh lihat di postingan LinkedIn Pak kan, apa kayak kita masukin foto kita, habis itu kita buat caption saya sedang mencari pekerjaan gitu, saya seorang fresh graduate dengan caption kayak gitu Pak. Apakah itu haruskah atau nggak apa-apa kalau nggak ada gitu di LinkedIn gitu? Oke. Caption tadi diposting sesekali boleh, tapi jangan dijadikan andalan. Hari ini Anda memberitahu saya bahwa Anda sedang nyari kerja. Besok Anda ngasih tahu kita Anda nyari kerja. Besok lagi gitu, tapi bentuknya postingan mulu. Ngapain kita posting itu berkali-kali? Kalau sesekali boleh. Tapi bukankah di foto Anda ada tulisan open to work, berarti Anda udah ngasih tahu? Anda bikin postingan tanpa ada tulisan saya sedang mencari kerja gini gitu. Anda posting soal sharing ilmu, berbagi ilmu bidang Anda tiap hari atau 2 hari sekali. Tapi begitu posting orang pasti ngelihat foto profilnya. Wah, ada hijau-hijaunya dia lagi nyari kerja, kita kunjungi. Atau mungkin di headline-nya ada tulisan open to work gitu. Gitu. Jadi ngasih tahu orang kita lagi nyari kerja tuh nggak harus melulu lewat postingan. Nanti kalau tiap hari cuma posting saya lagi nyari, lagi nyari, lagi nyari. Iya, terus apa gitu? So what gitu? Masih ada opsi postingan lain yang bisa Anda lakukan untuk jualan gitu. Gitu. Malah kesannya nanti merengek ya gitu. Tahu kan merengek gitu. Iya. Ayo jualan Mereka gitu kan. Ayo dibeli. Aku butuh uang banget nih buat ini nih. Ayo ini dibeli dong satu gitu gitu. Daripada saatnya, baik, oke teman-teman yang di sini sedang diet, ayo ganti semua minumannya dengan air mineral gitu-gitu. Lebih menarik yang gitu, nggak merengek-rengek, walaupun sama-samanya dua-duanya orang sama butuh duit gitu dari jualan ini misalkan gitu. Itu ya. Oke. Oke Pak, udah. Cukup yang sifatnya general. Cukup Pak Jenderal. Oke, sekarang aku masuk ke sesi yang spesifik ya Mas ya.